Shalom, Bapak Ibu Jemaat GKI Klasi Solo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo hari Rabu tanggal 11 Juni tahun 2025. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Maha Pengasih, kami mohon penyertaan Roh Kudus atas kami saat kami merenungkan firman-Mu ini. Karena kami sadar sungguh bahwa kami lemah, maka biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu, agar kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau memuliakan Engkau. Berfirmanlah ya Allah, karena kami telah siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas. Lukas pasal 1, kita baca dari ayat 26 sampai dengan ayat 38. Firman Tuhan berbunyi, dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apa arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tema renungan kita hari ini adalah Tuhan buat jalan saat tidak ada jalan. Dalam bacaan ini tentunya kita jumpai percakapan antara malaikat Gabriel dan Maria. Dalam percakapan ini termuat bagaimana rencana Allah membuat jalan di saat tidak ada jalan. Di saat semua manusia berdosa, tidak ada lagi yang dapat diupayakan manusia untuk berjumpa dengan Allah. Maka disitulah rencana Allah terjadi. Maka Gabriel datang berjumpa dengan Maria di dalam aktivitasnya setiap hari untuk menyatakan rencana Allah ini. Maka mari kita lihat bacaan ini yang ada di dalamnya 4 hal yang bisa kita pahami bahwa ini adalah karya Tuhan, di mana Tuhan buat jalan saat tidak ada jalan. Kalau kita lihat di ayat 35, di sana malaikat berkata kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini adalah satu pemberitahuan bagi Maria
bahwasanya Roh Allah akan menaungi dia. Dan tentunya kalau Allah berencana untuk memakai seseorang, tentunya orang itu akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tentunya orang itu akan mendapatkan kuasa Allah yang maha tinggi. Maka di dalam kuasa dan penyertaan Roh Kudus itulah malaikat menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa. Kalau kita lihat di dalam ayat 31, malaikat itu berkata kepada Maria, "Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Bapak Ibu yang terkasih, inilah cara Tuhan. Walaupun bagi logika manusia tidak mungkin. Tidak mungkin karena Maria belum menikah. Ia adalah seorang perawan. Mana mungkin dia akan melahirkan seorang anak? Tetapi itulah jalan Tuhan. Maka malaikat berkata kepada Maria, "Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki." Allah memakai Maria. Dan Maria adalah jalan Tuhan supaya Allah dapat berjumpa dengan Bapak, Ibu, dan saya. Rencana Allah yang kedua yang kita lihat di dalam ayat 32 adalah malaikat berkata kepada Maria, "Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi." Bapak Ibu yang terkasih, anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Baru kali ini berita dari sorga terdengar oleh manusia. Baru kali ini Allah menyatakan itu kepada manusia. Dan anak yang akan dilahirkan oleh Maria ini akan disebut anak Allah. Maka saya mau katakan bahwa Yesus adalah jalan Tuhan untuk kita berjumpa dengan Allah. Ia akan menjadi besar, akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Itulah jalan Tuhan. Itulah cara Tuhan untuk membuat jalan agar kita dapat berjumpa dengan Allah melalui Yesus. Yang ketiga, kita lihat di dalam ayat 33. Malaikat berkata kepada Maria bahwa ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kekuasaan yang hadir, yang datang dalam diri anak yang akan lahir melalui kandungan atau rahim Maria. Dia tidak saja disebut anak Allah yang maha tinggi, tetapi dia juga punya kuasa. Kuasa di sorga dan di bumi. Kuasa sampai selama-lamanya. Maka Bapak Ibu yang terkasih, inilah kuasa Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus adalah pribadi di mana Allah mau menyatakan kehadirannya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Maka melalui renungan ini saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa di saat tidak ada jalan, bagaimana manusia berupaya untuk menyelamatkan dirinya, bagaimana cara Tuhan untuk mendapat jalan ke surga, sudah tidak ada lagi. Namun syukur kepada Tuhan bahwa melalui Maria itu adalah jalan Tuhan agar Tuhan dapat berjumpa dengan kita, dan melalui Tuhan Yesus Kristus adalah jalan Tuhan agar kita dapat berjumpa dengan Sang Maha Mulia. Kiranya renungan ini menguatkan kita dan memampukan kita untuk tetap hidup di dalam Tuhan, menjaga kekudusan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah. Engkau adalah jalan dalam kehidupan kami. Ketika kami merenungkan firman ini, biarlah Tuhan senantiasa menolong kami
agar kami tidak putus asa menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau telah buat jalan di saat tidak ada jalan. Terima kasih ya Allah, berkati kami semua. Gereja-gereja di GKI Klasi Solo, jemaat-jemaat di GKI Klasi Solo, dalam penata layanan kami, dalam pergumulan kami, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.